Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bunda-bunda Aisyah sebanjarnegara yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta sempat sehingga kita masih dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda-bunda rahimakumullah, sekian hari sudah kita lalui bulan Ramadan ini. Berbagai amal kebajikan telah kita jalankan untuk menunjukkan keimanan kita kepada Allah, berupaya menjadi hambanya yang taat. Amalan wajib, amalan sunnah berusaha kita jalankan. Menahan haus dan lapar, menjaga dari yang membatalkan, dan menghindari dari hal-hal yang merusak pahalanya. Namun demikian, puasa itu bukan sekedar menahan haus dan lapar, juga bukan sekedar memindahkan jam makan dari siang menjadi malam. Yang kemudian masih banyak dari kita ketika siang telah sukses menahan lapar dan haus, namun setelah waktu berbuka tiba, nafsu makannya tidak terkendali. Seakan balas dendam karena di waktu siangnya kelaparan. Puasa sejatinya adalah latihan yang agung untuk menahan hawa nafsu, dan ujian terberat dalam puasa sebenarnya bukanlah menahan haus dan lapar. Namun bagaimana menjaga agar lisan kita terhindar dari perkataan kotor, dan kemudian kita dapat menjauhi segala perbuatan yang sia-sia. Dan Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dan takwa itu akan sulit tercapai, bahkan tidak akan dapat tercapai, salah satunya jika kita tidak juga dapat mengendalikan lisan kita. Lisan kita masih berkata-kata yang tidak berfaedah, apalagi masih suka berdusta dan menggunjing, ya. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa yang tidak menjagakan lisannya dari perkataan dusta dan malah melakukannya, maka Allah tidak butuh terhadap tindakannya yang meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Dan Rasulullah juga bersabda bahwa puasa adalah junah atau perisai, di mana jika salah seorang di antara kalian atau di antara kita berpuasa, lalu ada orang lain yang memaki atau mengajaknya bertengkar, maka janganlah dibalas dengan makian serupa. Rasulullah mengajarkan kita untuk mengatakan, inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Bunda-bunda rahimakumullah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad
dikisahkan ada seorang sahabat yang melihat dua orang wanita yang sangat kepayahan menahan haus dan lapar saat berpuasa. Namun ketika hal ini dilaporkan kepada Rasulullah, beliau meminta kedua wanita tersebut untuk memutahkan isi perutnya ke sebuah wadah. Dan ajaibnya yang keluar dari mulut mereka bukanlah air atau sisa makanan, melainkan gumpalan daging segar dan darah. Rasulullah menjelaskan kedua wanita ini berpuasa dari apa yang Allah halalkan, yaitu makan dan minum. Namun mereka berdua berbuka dengan apa yang Allah haramkan. Mereka duduk berdua dan memakan daging orang lain, daging saudaranya, yaitu dengan berriba. Nah, kisah ini adalah peringatan bahwa menceritakan aib orang lain sama dengan memakan daging saudaranya sendiri. Dan di bulan puasa, perbuatan ini bukan hanya berdosa, tetapi menghancurkan seluruh bangunan pahala yang kita bangun dari subuh hingga maghrib. Dan kisah ini adalah peringatan bahwa menceritakan aib orang lain sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Dan makna dari hal tersebut sejalan dengan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Bunda-bunda rahimakumullah, seorang mukmin yang cerdas adalah yang menjadikan puasanya sebagai momen puasa bicara dari hal yang buruk dan puasa anggota badan dari perbuatan yang sia-sia dan hal yang tidak berguna. Gunakanlah waktu luang untuk membaca Al-Quran, berzikir, atau belajar ilmu agama. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua dapat menjalani Ramadan ini dengan baik, beramal dengan baik, menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik bagi kita untuk bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.